Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya, dengan segala kebesarannya, dan kita bersalawat kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh kemalasan, di antaranya adalah melahirkan kelalaian di dalam hati seseorang hamba. Orang yang senantiasa lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kehidupan akhirat, lalai dari memandang kehidupan setelah kematian. Ini adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini adalah sifat zamimah, mangkuta indallah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita untuk tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Dan janganlah kalian tergolong dari orang-orang yang lalai. Dan secara khusus kita seorang Islam, seorang beragama muslim, dilarang untuk berteman dengan orang-orang yang selalu lalai dari Allah, lalai dari akhirat, lalai dari kehidupan yang kekal. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati-hati mereka dan mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya. Yang urusan mereka ini furuta, tidak beraturan, baik urusan-urusan dunia dan lebih urusan-urusan akhirat mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berperangai dengan perangai orang-orang yang lalai hanyalah orang-orang kafir. Orang kafir senantiasa memandang bahwa kehidupan dunia ini panjang dan setelah kematian tidak ada lagi kehidupan. Sedangkan kita
dituntut untuk mempersiapkan segala sesuatu di dunia ini untuk kehidupan kita yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang perangai orang-orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Dan orang-orang kafir ini tentang kehidupan dunia, tentang kesenangannya, tentang kemegahannya, mereka mengetahui, mereka mengilmui tentang hal itu. Tapi tentang kehidupan akhirat, tentang kenikmatannya, tentang bidadari-bidadarinya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mau di sauti ahadikum fil jannah, tempat cambuk salah seorang di antara kalian di akhirat, di surga kelak, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Tentang apa yang kita kejar di dunia ini, antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semisal dengan ayat ini sangat banyak dalam Al-Quran. Bahkan orang-orang yang lalai dari Allah, lalai dari akhirat, lalai dari memandang kehidupan dunia, lalai dari memandang kehidupan di surga, diancam dengan api neraka. Allah Ta'ala berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan neraka jahanam telah dipenuhi dari golongan jin dan manusia. Apa sifat mereka? Mereka diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hati ini tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami tentang kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, mereka memiliki mata, tapi mata ini tidak dipergunakan untuk melihat dari kebesaran dan kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak mempergunakan kedua telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan sifat mereka diumpamakan sebagai binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Apa sifat mereka yang terakhir? Allah Ta'ala katakan, ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang selalu lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pendeknya umur kita, betapa cepatnya waktu berlalu, dan hari-hari hisab telah menanti kita. Dan kita semua tidak sadar, bahkan orang-orang kafir lengah dari hal-hal seperti ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan telah dekat hari-hari hisab bagi manusia ini, sedangkan mereka senantiasa lalai dan berpaling dari kehidupan akhirat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah jauh dari sifat lalai. Hendaklah kita mempergunakan waktu-waktu ini, karena waktu-waktu ini adalah umur-umur kita. Apa yang kita lakukan, itulah umur kita yang sebenarnya. Dan setiap dari kita menjual diri kita masing-masing.
Ada yang menjual dirinya dengan menginginkan kebaikan yang panjang di surga nanti, dan ada yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebatilan dan ke jurang api neraka. Dan di sana tidak ada lagi orang yang bisa kita mintai pertolongan. Tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi orang-orang yang ingin menarik kita, mengajak kita untuk kembali ke jalan Allah. Sebagaimana di dunia ini, ketika kita tersesat, masih ada orang-orang yang cinta dengan kita. Masih ada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Mereka adalah orang-orang yang cinta dengan kita, menginginkan kebaikan dengan kita. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Dan hendaklah kita tidak berharap senantiasa kepada mereka. Hendaklah kita memacu diri kita sendiri untuk berjalan di dunia ini dengan penuh rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada sunnah nabinya, dan berusaha untuk menyebarkan Islam agar orang-orang memahami makna Islam dan tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, Al-qalbul ghafil ma'wa syaitan, bahwa hati yang lalai ini adalah tempat bercongkolnya syaitan. Kapan seseorang lalai dari Allah, lalai dari akhirat, maka syaitan akan masuk dan membisikkan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kebinasaan, mengantarkan kepada keburukan yang panjang. Dan kapan manusia ini kembali mengingat Allah, maka syaitan akan bersembunyi, khannas, bersembunyi, dan syaitan tidak pernah lenyap. Syaitan bersembunyi. Dan kapan lagi kita lalai, syaitan akan masuk kembali dan membisikkan bisikan-bisikan yang keji lagi seperti itu. Dan didukung lagi dengan jiwa manusia ini yang dikatakan dalam Al-Quran, Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini, ayat ini didatangkan oleh Allah dalam bentuk ismul mubalaghah, yang artinya adalah penekanan. Sehingga jika dimaknakan ayat ini, jiwa ini mengajak kepada keburukan terlalu sering, bukan satu kali, dua kali, tetapi senantiasa jiwa ini akan didorong untuk melakukan perbuatan keji. Sehingga kapan kita lengah, kapan kita lalai, syaitan akan menggunakan waktu ini untuk merayu kita, untuk mengajak kita kepada perbuatan keji. Yang dari perbuatan keji akan lahir buah yang pahit, buah yang berduri, bala dan musibah. Semua ini karena kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lama kelamaan hati ini akan kotor. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa hati ini seperti tembaga dan perak, ia bisa kotor. Lalu bagaimana cara kita membersihkannya? Yaitu dengan dua cara. Kalau hati ini sudah kotor, kita beristighfar. Kita kembali kepada ampunan Allah yang maha luas, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk tidak terayuh dengan godaan-godaan dari syaitan. Semoga khutbah Jumat yang pendek ini bermanfaat untuk diri pribadi dan seluruh jamaah yang hadir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.